Pak Gandhi. Hari ini saya bertugas sebagai supervisor atau istilahnya mengamati Pak Gandhi. Ada 3 tahap. Yang pertama tahapnya itu adalah pra-observasi, di mana di dalam observasi itu saya akan sedikit tanya jawab tentang persiapannya. Kemudian yang kedua tahap pada saat observasi langsung, jadi nanti saya melihat Pak Gandhi ngajar dan saya nanti di belakang melihat tahapan-tahapan yang Pak Gandhi ngajar itu sendiri. Setelah itu tahapan yang ketiga adalah pasca observasi, di mana nanti setelah Pak Gandhi ngajar saya nanti juga akan tanya jawab tentang ya Pak Gandhi setelah melakukan pengajaran gitu Pak ya. Jadi kali ini saya akan bertanya di tahap pra-observasi, dalam arti saya bertanya tentang persiapannya Pak Gandhi. Jadi yang pertama saya mau bertanya tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Pak Gandhi tampilkan itu tentang apa? Ya, baik, terima kasih Pak Dede. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini saya mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan yang kedua adalah melakukan diskusi. Siswa mampu menganalisis sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Oke, jadi materinya itu tentang Pancasila. Pancasila, ya? Betul. Dan tadi Pak Gandhi sudah menyebutkan tujuannya itu anak-anak supaya bisa mengidentifikasi tentang tindakan apa yang berhubungan dengan Pancasila. Sila-sila Pancasila. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti itu anak itu pengen bisa apa gitu, pengennya. Ya, terima kasih. Yang saya ajarkan nanti supaya anak dapat mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama mengetahui sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak, biasanya diantaranya adalah yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Saya beri contoh supaya anak biar rajin beribadah, itu intinya, dan harus halo Pak Dede. Apa lanjut aja. Harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, intinya begitu. Jadi tentang kegiatan yang sehari-hari mereka itu termasuknya ke sila keberapa Iya, gitu. betul. Jadi tadi Pak Gandhi tentang misalkan tentang mengaji itu ternyata sesuai dengan Pancasila sila keberapa. Jadi itu yang mau dikembangkan. Betul. Gitu ya. Oke, sekarang kalau strateginya atau caranya, gimana caranya supaya anak-anak itu paham atau mengerti dari materi bahwa dengan sholat atau dengan mengaji itu termasuk ke sila yang ke-1 misalkan. Bagaimana tekniknya atau cara penyampaiannya materi tersebut supaya anak bisa mengena? Apa saja sih yang nanti Pak Gandhi pada saat kegiatan nanti di kelas? Ya, baik Pak Dede. Saya di sini mempunyai papan data atau papan kantong Pancasila. Nah, di kantong Pancasila ini terdapat 5 buah kantong. Nanti di sini siswa dapat mengisikan atau memasukkan kantong gambar ini ke dalam kantong-kantong yang telah disediakan, tapi dengan tepat gitu Pak ya. Contohnya yang pertama adalah ini ada siswa sedang berdoa atau beribadah. Nah, termasuk ke dalam sila keberapa? Nah, di sini adalah sila yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya masuk nanti ke siswa dimasukkan ke sini. Oke. Nah, begitu juga selanjutnya dimasukkan ke sini sehingga siswa lebih mengetahui, lebih terarah pada pembelajaran kali ini. Oke, jadi itu maksudnya di kegiatan intinya. Kegiatan intinya. Jadi kegiatan intinya itu anak-anak nanti diberikan atau mengambil ini, kemudian anak-anak suruh untuk memasukkannya. Masukkan, betul. Nah, setelah itu apalagi yang akan dilakukannya lagi di bagian inti atau di bagian evaluasinya nanti akan seperti apa? Evaluasi apa sih? Di evaluasi pas penilaiannya nanti setelah anak-anak sudah
memasukkan, kemudian apalagi yang akan mereka lakukan? Ataukah metodenya atau berkelompok kah, atau mempresentasikan, atau seperti apa Iya, biasanya? saya nanti ke dalam diskusi Pak Dede, di diskusi kemudian Berkelompok berarti? berkelompok betul. Kemudian menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh guru. Jadi ada LKS-nya, semacam LKS-nya. kayak ada LKS yang isinya tentang bagaimana materi tersebut. Iya betul. Oke, boleh saya simpulkan sih, pertama di kegiatan inti itu anak-anak untuk memasukkan, setelah itu anak-anak berkelompok untuk mengerjakan lembar kerjanya, setelah itu nanti hasilnya akan dievaluasi oleh Pak Gandhi. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan observasi ketika materi ini disampaikan kepada anak-anak, saya juga nanti akan melihat di bagian belakangnya atau duduk di belakang. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi lagi tentang apakah RPP yang sudah Bapak bikin akan berkesesuaian dengan yang tadi tahapan-tahapan dari awal pembukaan, inti sampai ke akhir, dan mudah-mudahan saja semuanya lancar Pak ya. Amin. Oke, itu saja Bapak. Terima kasih sudah mau berbagi tentang RPP-nya dan rencana yang akan dilaksanakan. Semoga kali ini kita akan dapat yang terbaik. Amin. Amin. Baik, segitu saja dari pertemuan pra observasi. Saya Dede Nur Fajar, CGP angkatan ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Siapa yang tadi berangkat paling pagi di sini? Ya, Jamil yang benar maju di depan untuk membacakan doa bersama teman-teman kalian. Ya, maju sini. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jamil. Ya, oke anak-anak, Bapak absen dulu ya. Yang nggak berangkat hari ini siapa? Oke, berangkat semua ya. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah tentang pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Diharapkan anak-anak ketika nanti setelah berada di luar sekolah atau di dalam sekolah kalian tahu makna dari sila-sila dari Pancasila. Oke, anak-anak, siapa yang tadi pagi membantu atau mengerjakan sesuatu di rumah? Membantu orang tua? Ya, apa? Sama? Apa? Iya, membantu orang tua menyuci piringnya. Tadi, apalagi sekarang bulan puasa biasanya kalau habis makan jangan langsung diletakkan saja piringnya. Kalian harus mencuci sehingga mengurangi pekerjaan dari orang tua. Siapa lagi yang membantu orang tua tadi pagi? Apa Luna?
Membantu orang tua? Menyapu. Iya, menyapu. Bisa menyapu kamar sendiri bisa, atau membersihkan kamar sendiri yang mulanya ya. Oke, bentar. Oke, anak sekalian, perhatikan. Bapak di sini punya gambar. Namanya apa ini? Papan kantong Pancasila. Oke, sila pertama apa? Ketuhanan. Gambarnya apa di sini? Sila kedua? Gambarnya apa? Lantai kita. Yang ketiga? Gambarnya? Kalau sila keempat? Oke, gambarnya apa nama? Kepala banteng. Yang kelima? Gambarnya apa? Bukan sekali, anak kelas 5. Bagus, pintar. Nah, di sini Bapak di setiap sila terdapat tong kecil. Nanti yang berhubungan dengan sila-sila pada sila, kalian boleh memasukkan ke dalam tong-tong yang ada di sini. Bisa dimengerti? Bisa. Siapa yang mau maju ke depan? Ini ada gambar. Banyak gambarnya ya. Siapa mau di depan? Bunga? Ya. Siapa yang berani? Siapa yang berani mau di depan? Samir? Samir? Yes, lanjut ya. Coba Samir, dilihat gambar apa di situ? Nah, orang yang sedang mengaji, coba dimasukkan ke dalam sila berapa? Oke, kita tepuk tangan dulu buat Jamil. Ya, bos ya. Oke, di sini Jamil ada gambarnya lagi anak-anak lagi mengaji. Biasanya kalau mengaji berhubungan dengan apa? Ketuhanan. Iya, itu. Nih, berarti dimasukkan ke dalam sila pertama. Oke, siapa yang maju depan lagi? Ya? Siapa yang maju depan lagi? Ya? Bunga? Boleh? Coba, maju depan Bunga. Coba, di sini gambar apa? Gambar apa itu? Oh, mana yang lagi apa ya? Ya, oke. Di sini ada teman-teman yang sedang belajar. Coba diperlihatkan temannya. Nah, silakan itu dalam sila berapa? 2. Pintar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oke. Terus siapa yang maju depan lagi? Ya, Jikri. Boleh Jikri. Coba dilihat gambar lagi apa? Orang lagi bermusyawarah. Oke, ntar masuk ke nomor berapa? Oke, tepuk tangan dulu buat Zikri. Ini anak-anak SD ini gambarnya sedang berdiskusi atau bermusyawarah, ya, menghasilkan keputusan yang tepat nantinya. Berarti masuk ke dalam sila berapa? 4. Oke. Siapa yang mau di depan lagi? Ya? Masih banyak ini. Ya, maju. Ayo siapa? Jalan. Tuh, coba gambar berapa? Gambar apa coba? Tuh, gambar apa ini? Ayo anak-anak, gambar apa? Ini pakaian ada. Coba masuk ke berapa? Sila berapa? Oke.
masuk kepada sila ketiga. Sila ketiga apa bunyinya? Iya ya, berarti harus disatu. Oke. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang sila-sila dalam Pancasila, tentunya ada diskusi kalian ini ya. Diskusinya apa? Diskusi kali ini adalah kalian dari rumah sudah mempersiapkan HP ya. HP untuk menyeken. Menyeken di sini ada gambar-gambar, kalian scan. Ya, di situ ada pertanyaan yang kalian harus jawab. Jadi setiap kelompoknya boleh melaksanakan atau menyeken gambar-gambar tersebut. Ya, mulai dari sekarang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan saya Dede Nur Fajar akan mempraktekkan kucing pada sesi pasca observasi. Kali ini saya ditemenin oleh Bapak PP Pak Johari dan juga yang akan menjadi observer atau pelaku dalam sesi mengajarnya adalah Pak Gandhi. Baik, langsung saja ya Pak Gandhi. Kali ini kita akan melaksanakan yang namanya sesi pasca observasi, di mana pasca observasi ini saya akan bertanya tentang kegiatan-kegiatan yang tadi sudah Pak Gandhi laksanakan pada saat sesi observasi atau pada saat Pak Gandhi mengajar. Nanti saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan yang hubungannya dengan pelaksanaan pengajaran waktu Pak Gandhi melakukannya. Maka Pak Gandhi ya, kita mulai saja. Yang pertama kita bicara tentang pasca observasi atau setelah melaksanakan Pak Gandhi melakukan pengajaran. Kira-kira menurut Pak Gandhi gimana hasil dari setelah Pak Gandhi melaksanakan pengajaran tadi? Mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa, kemudian di pertengahan seperti apa, dan di akhirnya seperti apa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Yang saya kerjakan pada saat mengajar yang pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan awal biasanya untuk mempersiapkan anak fokus ke dalam materi yang akan disajikan, dan kemudian saya mempunyai media pembelajaran atau yang disebut papan, yang situ anak untuk mengisi papan tersebut ke dalam ada gambarnya, kemudian masukkan ke situ dan kemudian anak melakukan diskusi. Nah gitu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, di kegiatan awal itu Bapak menyampaikan tujuan. Betul. Berarti sesuai dengan yang tadi Bapak bikin RPP-nya, di mana salah satu tujuannya apa Pak kalau boleh tahu? Tujuannya adalah mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oh, jadi tentang hubungannya itu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang ada di Pancasila. Betul. Ya, setelah Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, lanjut Bapak melakukan kegiatan intinya. Ya. Bisa diceritakan secara detail Pak, tadi keadaan siswanya seperti apa pada saat melaksanakan praktek atau apa tadi yang menggunakan Bapak papan tadi? Iya, baik. Pada saat diskusi anak dipersiapkan dulu, saya memberikan selembaran kertas, kemudian anak suruh mengisi selembaran tersebut. Nah, pada saat itu ada kekurangan kendala Pak, intinya waktunya Pak. Sebenarnya kalau sesudah diskusi saya akan melaksanakan tugas, mengasih tugas intinya Pak. Mengasih tugas, tetapi pada saat itu adalah waktunya yang terkendala Pak, sehingga saya berkesimpulan tugas yang sebenarnya setelah diskusi itu saya
diberikan pada saat untuk PR intinya. Oh, jadi Mas. tugasnya itu yang tadinya mau dilaksanakan pada saat itu, Iya, pada tapi Bapak terkendala dengan mengambil waktu. karena waktu, jadi tugas yang harusnya dikerjakan saat itu buat PR. Buat PR, Oke. betul. Respon anak seperti apa Pak ketika Bapak menampilkan atau memberikan media-media yang memasukkan tindakan-tindakan yang Pancasila? Ya, respon anak sangat baik Pak, sangat senang sehingga ada motivasi untuk maju ke depan anaknya. Nah, untuk sesi berikutnya saya usahakan lebih bagus lagi, biasanya saya tampilkan dengan infocus Pak Dede. Oh, itu kedepannya. Kedepannya supaya pembelajaran lebih konkret gitu Pak. Di infocus kan biasanya ada banyak gambar-gambar atau video-video yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila sehingga anak lebih terarah pada saat pembelajaran tersebut. Ya. Oke, jadi dapat saya ambil garis benang merahnya itu pada sesi pertemuan yang kemarin itu Bapak menggunakan dalam bentuk yang bisa dipegang. Betul. Betul. Kemudian nanti di sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya Bapak akan menampilkan infocus atau medianya itu dengan infocus. Salah satunya fungsinya untuk menarik minat siswa untuk lebih tertarik untuk belajar lagi. Betul, iya. Oke. Sekarang kita berpindah ke bagian tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut pada sesi pembelajaran Bapak ini kan Bapak pasti membutuhkan yang namanya informasi dan lain sebagainya tentang penggunaan infocusnya atau apa. Kira-kira apa tahapan yang akan Bapak lakukan supaya Bapak itu ketika mengajar dengan menggunakan infocus itu bisa lebih optimal gitu. Apa yang akan Bapak lakukan biasanya? Ya, intinya mempersiapkan terlebih dahulu di rumah Pak. Sehingga keterkaitan antara materi, sehingga alangkah baiknya anaknya lebih terarah gitu Pak. Sehingga untuk mempersiapkan terlebih dahulu di rumah, anak-anak lebih excited intinya Pak untuk melakukan pembelajaran tersebut Pak. Jadi Pak Gandhi akan mempersiapkan dulu di rumah materi-materinya yang hubungannya dengan materi tersebut nanti akan coba ditampilkan di infocus. Jadi bagus ya, hal yang sangat baru mungkin bagi saya karena biasanya itu kalau infocus saja, kalau media saja. Tapi kali ini Bapak akan menggabungkan salah satunya dengan media yang bisa dipegang oleh siswa, bisa dipraktekkan oleh siswa, juga ditambah lagi dengan penambahan infocus sebagai ya bisa dibilang matanya anak itu kan lebih tertarik hal-hal yang berwarna, konkret dan saling sebagainya. Oke, Pak Gandhi, saya rasa alhamdulillah sudah cukup untuk refleksi ini. Kalau saya dapat menarik kesimpulan dari awal sampai akhir secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan di dalam kelas tadi Pak Gandhi sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibikin juga oleh Pak Gandhi. Hanya saja catatannya pada saat di kegiatan evaluasi yang harusnya dilaksanakan pada saat itu, tetapi Pak Gandhi mengambil keputusan untuk dijadikan sebagai PR. Ya. Dan ada tambahan lagi untuk kedepannya Pak Gandhi juga akan menampilkan tambahan media, salah satunya itu adalah infocus. Jadi dengan anak bisa memegang secara konkret dan juga bisa ditampilkan dengan infocus, harapannya bisa membuat pelaksanaan pembelajaran bisa lebih optimal lagi. Ya, itu mungkin yang dapat saya simpulkan dari pertemuan ini. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Gandhi atas kerjasamanya dan juga hari ini juga dihadiri oleh Bapak PP untuk menyaksikan praktek wawancara atau coaching pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.